Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Hairil Anam, PPKD Jawa Selatan. Saya dari Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2026. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari instruktur tentang konfigurasi dasar mikrotik. Kalau kita baca di sini, soalnya itu adalah Anda seorang IT staff di sebuah perusahaan. Anda diminta untuk membuat project router sesuai dengan spesifikasi di bawah ini. Yang pertama, koneksi internet atau router gateway. Poin pertama, ada 3 divisi: IT, produksi, dan manajemen. Untuk IP-nya bebas. Poin yang kedua, untuk IP koneksi internet dikonfigurasikan dengan cara DHCP client. Lalu buatkan konfigurasi NAT-nya. Kita masuk ke mikrotik. Sini sudah terbaca. Kita klik MAC address-nya. Kita klik connect. Ini kita close aja. Kita langsung ke konfigurasi dasarnya aja. Identity dan passwordnya saya lewatkan. Oke, yang pertama kita setting dulu IP kliennya. Kita lihat interface-nya dulu. Di sini untuk router 1 ini yang nyolok ke internet. Lalu kita PC saya saat ini sedang terhubung ke Ether 2. Nah, nanti kita akan menggabungkan Ether 2 dan Ether 1 ini sebagai jalan untuk ke internet. Ether 2 sebagai backup. Pertama kita akan rename dulu. Di sini namanya adalah internet PPKD. Internet PPKD. Oke. Yang kedua namanya internet backup. Lalu ada yang ketiga ada produksi, departemen produksi. Lalu yang keempatnya itu kita pakai untuk departemen manajemen. Terlimanya kita pakai untuk departemen IT. Selesai. Sekarang kita buat sebuah bridge yang akan menghubungkan, yang akan menyatukan Ether 1 dengan Ether 2. Kita ke bridge, kita tambahkan bridge-nya, namanya bridge 1 internet. Lalu portnya kita tambahkan saja, ini Ether 1 PPKD ke bridge 1, kita copy biar cepat. Lalu ini Ether 2 backup ke bridge 1. Oke. Nah, Ether 1 dan Ether 2 sudah masuk ke bridge 1. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Kita taruh DHCP client-nya di bridge supaya nanti jika ada terjadi kerusakan di port 1, kita tinggal ganti link kabel internetnya, kita ganti ke Ether 2 secara otomatis. Kita langsung mendapatkan IP dari internet, dari ISP. Tambahkan di sini yang ini dari interface Ether 1 kita pindahkan ke bridge 1. Ini user DNS sudah kita centang, yang NTP juga centang, ya user DNS ini supaya nanti gateway dan DNS-nya bisa sama. Oke, nah ini sudah dapat IP-nya di 66.41. Lalu yang kedua kita pasang IP-nya untuk departemen produksi, manajemen, dan juga IT. 92.168
30.1 price 24 apply copy. Ini kita buat untuk departemen manajemen. Oh ya, yang 30.1 ini kita assign ke departemen produksi. Yang 40.1 kita ke Ether 4 departemen untuk manajemen. Apply, kita copy. Ini yang 50.1 kita assign ke departemen IT. Oke. Kita cek dulu sebelum kita pastikan kembali konfigurasi kita sudah benar. Titik 30 untuk Ether 3 departemen produksi, titik 40.1 Ether 4 departemen manajemen, 50.1 Ether 5 departemen IT. Oke, sekarang kita akan ngecek. Kita buatkan DHCP servernya untuk masing-masing departemen. Sini kita pilih DHCP server interface-nya. Yang pertama departemen produksi, kita next dan next saja. Oke, nah ini ketiga kenapa merah karena ini tulisannya inaktif, invalid. Jadi karena kita nggak terhubung ke port 3. Lalu selanjutnya untuk departemen manajemen, next. Oke, yang terakhir departemen IT. Next. Nah, oke. Lalu setelah itu kita cek DNS-nya. Ini sudah, kita checklist allow remote request. Oke. Setelah itu kita ke firewall. Nah, untuk supaya Ether 3, 4, dan 5 yang IP-nya lokal itu bisa terhubung ke Ethernet, kita butuh NAT untuk mentranslasikan dari IP lokal ke IP public. Nah, kita ke IP firewall, lalu NAT kita tambahkan saja di sini. Ini source NAT-nya. Kalau kita mau spesifik network berapa yang bisa terhubung ke internet, kita isi di sini networknya. Tapi karena kita mau semuanya, jadi kita kosongkan saja. Lalu out interface-nya itu tadi kita di bridge 1. Jadi dari yang lokal tadi, kalau kita mau ke internet itu harus lewat bridge 1. Jadi NAT-nya kita out interface-nya di bridge 1. Lalu action-nya kita kasih masquerade. Oke. Kita lihat di sini tadi kita di departemen IT itu IP-nya 50.1. IP address departemen IT itu 50.1. Kita cek di CMD kita, IP config. Kalau kita lihat di sini Ethernet adapternya itu sudah 50.24. Dan kalau kita cek routernya apakah sudah bisa hopping ke Google, kita dulu 23. Oke, kita ping ke google.com.
Nah, ini sudah terkoneksi. Dari router kita sudah bisa terhubung ke internet. Lalu kita coba dari PC, ping google.com. Nah, ini juga sudah reply, berarti dari PC ke router sudah bisa, dari router ke internet juga sudah bisa, maka bisa dikatakan kita sudah melakukan basic configuration. Lalu untuk soal yang selanjutnya terkait DCP server dan DCP security, itu ya poin pertama kita akan membuat konfigurasi MAC static agar IP hostnya tidak berubah-ubah. IP untuk melakukan MAC static itu kita ke IP DNS server, lalu ke list. Nah, di sini kan kita PC saya sudah terdaftar di routernya dengan IP address-nya 50.254. Nah, untuk membuat dia static kita hanya perlu mengklik 2 kali, lalu kita pilih MAC static. Oke, maka yang tadinya D ini sudah hilang. Oke, selesai. Poin yang kedua, kita akan membuat konfigurasi DSCP security agar host tidak bisa memasukkan IP secara manual. Jika dilanggar, maka host tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, kita contoh, ini kan IP port ethernet kelima kan 50.1. Nah, kalau kita ubah PC kita ke IP yang sama, 50 titik, misalkan 50 titik 10 192 168 50 titik 10. Satutasnya ini default gateway-nya 168 50 titik 1 50 titik 1. Lalu untuk gateway DNS-nya kita pakai juga, kita samakan dengan gateway-nya, default gateway-nya. Nah, ini tadi yang kalau kita setting DNS. Nah, allow remote request tuh yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat pembuktian di sini, kita masih bisa ping ke internet. Ping ke internet. Ping 8888. Nah, ini kita masih bisa nge-ping ke internet. Nah, gimana caranya kalau kita memaksa user untuk terhubung ke router kita tapi DHCP, nggak di IP-nya nggak statik. Nah, kita perlu ngubah settingannya di router itu kita ke IP, kita ke DHCP server. Nah, di menu DHCP ini untuk masing-masing ether ini kita klik 2 kali, lalu kita add ARP for leases. Kita klik OK, lalu kita config juga untuk ether yang lain. Ini kita add ARP for leases, add ARP for leases. Nah, setelah itu di bagian interface kita juga akan menambahkan ARP-nya. Untuk departemen IT, di sini ada menu ARP, pilihan ARP kita pilih untuk reply only. Kita pilih OK. Lalu yang buat manajemen juga kita reply only. Untuk produksi juga kita reply only. Oke. Sekarang apakah dia masih bisa tapping lagi?
Nah, setelah kita ubah settingan ARP-nya, sekarang kita tidak bisa lagi terhubung ke router dengan statik. Kalau kita ganti di sini, ubah dia ke DHCP. Ini kita ganti ke DHCP. Oke, sekarang kita ping lagi cmd, kita ping Google. Nah, sekarang sudah bisa terhubung. Jadi kalau ada user kita yang mencoba mengubah settingan IP-nya menjadi statik, itu otomatis tidak akan bisa terhubung ke internet. Sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.